Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Septianika, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya dari SMP Negeri 2 Somagede. Hari ini saya bersama dengan Ibu Fitria, seorang guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Somagede. Assalamualaikum Bu Fitria. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Bu Fitria, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum saya mengamati ketika Bu Fitria melakukan pembelajaran di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi akademik yang Bu Fitria lakukan di dalam kelas. Jadi Bu Fitria, adapun tujuan kegiatan supervisi akademik ini yaitu untuk pengembangan dan peningkatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fitria. Jadi Bu Fitria, nanti tujuan supervisi akademik ini bukan saya untuk menilai Bu Fitria ya Bu ya, tapi nanti saya ingin melihat pengembangan performa yang Bu Fitria lakukan. Kemudian saya juga ingin mengidentifikasi dan melihat perencanaan pengembangan yang Bu Fitria lakukan. Nah, dan yang terakhir juga saya akan memonitoring pencapaian yang sudah dilakukan oleh Ibu Fitria. Jadi Bu Fitria, nanti sebelum saya melakukan observasi di kegiatan praobservasi ini, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Fitria ya Bu ya. Yang pertama, ketika nanti saya melakukan observasi di kelas Bu Fitria, tujuan pembelajaran apa Bu yang akan Bu Fitria lakukan? Kebetulan tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu memahami struktur teks berita. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur teks berita. Seperti itu saja. Menurut Bu Fitria nih, berdasarkan tujuan pembelajaran tadi yang Bu Fitria sebutkan, melihat dari posisi Bu Fitria ini ketika biasa melakukan pembelajaran itu ya Bu ya, kira-kira ada hambatan tidak Bu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Fitria sampaikan? Tentu ada. Salah satunya kesiapan peserta didik, kemudian bisa juga fasilitas pembelajaran, kemudian juga hari. Kadang ada hari yang tiba-tiba itu sudah diatur rencananya seperti ini, ternyata berbeda dengan rencana seperti itu. Oh iya. Tadi kan Bu Fitria sudah menyampaikan ya Bu tujuan pembelajarannya, kemudian hambatannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yang akan saya sampaikan adalah menurut Bu Fitria, area pengembangan apa Bu yang akan Bu Fitria kembangkan Bu, atau ingin Bu Fitria capai? Ada 3 area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama, area pengembangan emosional, di mana saya ingin sekali peserta didik bisa mengontrol emosinya, bisa menghargai pendapat dari teman lainnya. Kemudian area pengembangan sosial, di mana saya ingin peserta didik itu bisa bekerja sama, kemudian bisa memimpin. Nah, yang ketiga, area pengembangan intelektual, di mana saya ingin peserta didik dapat memecahkan masalahnya secara kreatif, kemudian peserta didik dapat berpikir kreatif. Oh, iya. Baik Bu, luar biasa sekali rencana pengembangannya ya Bu ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang ketiga, apa rencana yang akan Bu Fitria lakukan Bu untuk mencapai tujuan dan pengembangan seperti yang Ibu sebutkan tadi Bu? Yang pertama, saya harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya melihat kondisi dan situasi di ruang kelas atau di peserta didik yang akan saya ajar. Kemudian saya harus merencanakan sebuah proyek yang nantinya akan dilaksanakan ketika pembelajaran seperti itu. Ya, baik Bu Fitria tadi sudah merencanakan ya Bu. Tentunya Bu Fitria pasti punya strategi Bu untuk mencapai perencanaan yang sudah Bu Fitria siapkan tadi. Kira-kira strategi apa Bu yang Bu Fitria siapkan untuk mencapai rencana Bu Fitria tadi? Saya ingin menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode cermat, diskusi, dan tanya jawab supaya kelas saya menjadi efektif dan aktif. Baik Bu Fitria, kalau media pembelajaran yang mungkin bisa digunakan oleh Bu Fitria, kira-kira media pembelajaran apa Bu yang akan Bu Fitria gunakan? Saya akan
menggunakan media audiovisual di mana melibatkan video atau tayangan berita yang akan saya sampaikan kepada peserta didik. Baik Bu Fitria, kira-kira kapan nih Bu kegiatan pembelajaran yang tadi itu bisa dilaksanakan Bu? Rencana saya akan melaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 jam kedua sampai 3 di kelas 7C. Baik Bu Fitri, berarti nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Fitri itu pada tanggal 30 ya Bu ya, 30 Januari 2024, kemudian di kelas 7C di jam kedua dan ketiga ya Bu ya. Ya, sampai jumpa nanti ya Bu ya di kelas observasi nanti. Baik Bu Fitria, ini sudah di penghujung percakapan kita nih Bu. Tadi kita sudah melakukan percakapan yang lumayan panjang ya Bu ya. Dari percakapan kita tadi ini, adakah hal-hal yang Bu Fitria dapatkan Bu? Ada tentunya, salah satunya saya mendapatkan gambaran yang nantinya akan saya lakukan pada saat pembelajaran seperti rencana, media, strategi. Bahkan saya juga harus menyiapkan diri saya supaya saya bisa mendapatkan pembelajaran yang kreatif, menarik sesuai dengan keinginan. Baik, terima kasih Bu Fitria atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti sampai ketemu dalam kegiatan observasi nanti di kelas 7C ya Bu ya. Baik Bu Fitria, sampai bertemu di kegiatan observasi nanti ya Bu ya. Nanti setelah kegiatan observasi, kita juga akan bertemu lagi di percakapan pasca observasi Bu. Nanti Bu Fitria akan bertemu saya dengan PP saya Bu. Demikian tadi percakapan praobservasi saya dengan Ibu Fitria, dan nanti kita akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi di kelas bersama Ibu Fitria. Sampai bertemu dalam kegiatan observasi bersama Ibu Fitria dan kegiatan pasca observasi nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan dibimbing doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali biasanya assalamu gitu. Anak-anak, sebelum saya mulai menjelaskan materi hari ini, adakah yang tidak hadir? Siapa? Eti harusnya masuk ke kelompok mana? Hanya Eti saja? Tegar harusnya masuk ke kelompok mana? Selain itu ada lagi? Yang lainnya sehat? Tidak. Hari ini ada yang bahagia ketemu saya? Bahagia selalu ya? Bagaimana dengan lain? Apakah bahagia bertemu Fitri? Selalu bahagia terlihat dari auranya. Sepertinya kayaknya bahagia nih. Ya. Oke. Kesepakatan pembelajaran yang harus disepakati oleh kalian seperti biasa. Ya. Ketika saya menjelaskan tidak ada yang membuat hati. Kemudian hari ini apakah saya diperbolehkan untuk bersandar, bergurau? Boleh. Ada waktunya tidak? Oke, siap. Jadi nanti ya, ingat kembali jangan ada yang ketawa sendiri, jangan ada yang bicara sendiri. Nanti kalau ada yang bicara atau ketawa sendiri akan saya culik, ya. Jadi apa yang kita tinggal? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa, masih ingat? Berita. Tentu kita masih belajar tentang berita. Tapi minggu lalu kita belajarnya beritanya apa? Berita. Masih ingat ya? Jadi kita itu belajarnya tentang berita.
Tapi apakah saya sudah menjelaskan? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu memahami struktur berita. Apa saja sih struktur berita? Ada berapa sih? Nanti kita belajar bersama supaya kalian paham. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur teks berita. Kemarin kalian sudah mencoba menelaah struktur ya, sesuai dengan pengetahuan kalian. Nah, hari ini saya akan membahasnya kembali dan kita akan belajar lagi lebih mendalam tentang struktur teks berita. Nah, kalau sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, setiap hari saya selalu memberi tugas ke kalian untuk apa? Iya, menonton, melihat, atau membaca berita. Adakah berita yang sudah kalian tonton hari ini atau kemarin? Tidak ada, tidak ada yang tonton berita? Tidak tahu berita yang sedang viral? Dahulu ada berita tentang kesehatan yang sangat viral. Masih ingat? Berita itu kalian pintar ada coronavirus atau COVID-19 ya. Tapi ternyata berita tersebut tidak berhenti hanya di tahun itu. Di tahun ini ada juga berita yang sedang viral. Ya, nama beritanya apa? Kalian sudah membawa handphone semuanya? Yuk kita buka handphone kalian. Di dalam handphone kalian di grup ada video berita. Silakan kalian putar terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak membawa boleh satu-satu atau satu nomor satu boleh ya. Iya terus. Durasinya sekitar 2 menit ya. Silakan dilihat. Setelah itu aktif ya. Berarti dicoba. Semuanya sudah 4 menit ya. Sudah dibawa. Diletakkan kembali handphonenya kalian ya. Nah, sudah melihat semua tayangan videonya?
hubungannya dengan penyakit COVID. Jadi berita kesehatan itu tentang pneumonia. Pneumonia itu hampir sama dengan COVID-19. Kalau kalian tahu, dahulu COVID-19 itu sangat menghebohkan masyarakat. Karena apa? Banyak kematian. Kemudian banyak orang yang terjangkit atau tertular COVID-19. Nah, Mas yang di pojok didengarkan. Nah, sekarang ini pneumonia sedang meningkat. Dari mana asalnya penyakit itu? Lagi-lagi dari Cina. Nah, iya, tapi perlu kalian ketahui pneumonia ini adalah penyakit yang menyerang paru-paru. Nah, paru-paru sih tempat untuk apa? Ada yang tahu? Iya, jadi sama dengan COVID. Lagi-lagi saluran pernapasan yang diserang. Kalau pneumonia itu bahasa yang kalian pahami pasti adalah paru-paru basah. Kalau paru-paru basah berarti bagaimana? Masa paru-parunya. Apakah paru-parunya bisa jemur? Bisa. Bisa. Bagaimana? Dikeluarin. Jadi paru-paru basah itu di dalam paru-parunya terdapat cairan. Ya, cairan itu jika ingin sembuh harus dikeluarkan menggunakan alat. Ya, akan ya. Adakah keluarganya yang terkena paru-paru basah? Tidak ada ya. Di sini juga sehat semuanya ya. Nah, berita tersebut ternyata berita yang sudah menjalar ke masyarakat. Penyakit ini itu menular pada anak-anak atau balita. Jadi banyak anak kecil yang bulan lalu yang terserang penyakit pneumonia. Jadi apa sih gejalanya pneumonia? Yang tahu? Iya. Jadi kalau kalian lihat gejala batuknya kering sampai mengeluarkan darah, itu namanya kalian kena penyakit tersebut. Kalian harus diperiksa. Kemudian disertai dengan demam, kemudian disertai dengan lendir kuning. Itu pneumonia. Nah, tadi kalian sudah melihat video tersebut. Kira-kira kapan kejadiannya? Ada yang tahu? Tadi ada beritanya tidak di situ. Dijelaskan atau tidak? Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah bulan lalu. Berarti bulan apa? Desember 2020. Nah, anak-anak, ketika kalian menonton atau melihat berita tentang kesehatan tersebut, ayo kita sama-sama jaga kesehatan ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Bagaimana sih cara kalian menjaga kesehatan? Gimana? Minum es, minum obat. Kalian harus makan makanan yang bergizi. Kemudian harus olahraga yang sehat. Ada yang tidak suka olahraga? Ada? Siapa? Sama Bu Fitri juga nggak suka olahraga. Tapi secara tidak langsung kita itu selalu berolahraga. Contohnya akan olahraga pagi. Contohnya apa kan? Jogging. Selain jogging, apa nih olahraga pagi? Kamu jalan dari gerbang depan sampai ke kelas itu kan olahraga ya. Kemudian kamu jalan dari kelas ke kampus kan juga olahraga. Secara tidak langsung kita sudah berolahraga. Nah, itu ya berita tentang kesehatan. Sekarang kita akan coba menelaah struktur yang ada di dalam video tersebut ya. Ketika kalian melihat video tersebut, pertama kali yang kalian membaca media cetak atau membaca judul-judul yang ada di Wikipedia, Google dan lain-lain, kalau kalian tidak bagus judulnya pasti tidak akan kalian baca. Ya tidak. Nah, jadi ketika membuat judul itu harus menarik dan unik. Nah, di sini kalau Bu Fitri buat judul seperti ini, siswa-siswi SMP Negeri 2 Somogede memenangkan lomba tingkat Kabupaten Banyumas. Sudah nih judul yang pertama. Yang kedua, SMP Negeri 2 Somogede menyapu bersih piala di Kabupaten Banyumas. Bagaimana
salah satu belum? Ya udah. Sudah. Apakah betul penggunaan S kapital di awal huruf? Ini? Kemudian? Benar. Nah, kok ini kecil ya? Karena di kata penyambung. Kata? Penyambung. Selain kata penyambung. Penghubung. Itu kata penyambungnya kata. Masih ingat kata depan? Preposisi. Masih ingat gak preposisi? Jadi kalau menulis judul, preposisi atau kata depan tidak boleh ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian kata penghubung juga tidak boleh menggunakan huruf kapital. Ini adalah kata depan, jadi tidak boleh ditulis huruf kapital. Apa saja sih kata depan? Ada di, ke, dari. Nah, itu tidak boleh menggunakan huruf kapital. Kemudian kata sambungnya ada dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini akan kita pelajari di bagian analisis kebahasaan pertemuan selanjutnya. Kemudian struktur yang kedua kita sebut dengan kepala berita. Yang kedua apa? Tubuh. Yang terakhir apa ya? Aksa. Apa sah? Apa sih yang terakhir sendiri saya bisa? Kaki berita atau ekor berita. Nah, ini namanya adalah struktur teks berita, di mana kita menyebutnya sebagai piramida terbalik. Pertanyaan saya, mengapa kepala berita lebih besar daripada ekor berita? Tidak, karena mencakup semua isi berita. Jadi kepala berita ini mencakup 4 unsur berita. Antara lain 1. Unsur berita sih ada baca. Oh, iya. Ada apa saja? 1, di kepala berita ada apa? Yang kedua? Di kepala berita kapan? Yang ketiga? Mengapa? Bisa mengapa? Siapa? Bagaimana? Baru. Nah, kalau di buku berita ada tambahan bagian. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah berita, kalian lihat di paragraf pertama apakah memuat unsur tersebut atau tidak. Misal kalian bertanya dulu ketika membuat berita atau membaca berita, apa yang terjadi dalam berita itu? Terus di paragraf tersebut ada jawabannya. Oh, berarti ini salah satu syarat kepala berita. Kemudian siapa yang terlibat? Ada nggak ya penjelasannya di kepala berita? Kalau ada jawabannya berarti itu memuat unsur tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tubuh berita itu isinya memuat tentang mengapa dan bagaimana. Coba jelaskan maksudnya apa sih? Ada yang mau? Kemarin ada yang tanya sama saya, Fitri, lalu mengapa dan bagaimana maksudnya ke bagian apa ya? Terus ada yang jawab, bagian tubuh berita lah. Nah, kalau kalian bisa menjawab seperti itu, kalian nanti bisa menjelaskan kenapa masuk ke bagian tubuh berita. Karena, oh iya, terus? Ya, jadi di situ di tubuh kita memuat alasan atau jalannya peristiwa atau bagaimana peristiwa itu terjadi dijelaskan semua di tubuh berita. Makanya ketika kalian kemarin menelaah struktur berita, kalian proses, Bu, tubuh beritanya ditulis semua kan banyak. Ada yang seperti ini? Yang enggak tidak. Iya tidak, karena informasi tambahan dari ekor berita itu tidak akan mempengaruhi isi dari berita tersebut. Jadi kalau dibuang ekornya itu tidak masalah, ya. Jadi ekor berita biasanya hanya berupa tambahan-tambahan seperti pendapat seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak
tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan coba ice breaking dulu sebelum kita menuju LKBD ya. Ice breaking adalah permainan yang bertujuan untuk meningkatkan refleks diri. Boleh berdiri semua? Ya, semangat. Digulung-gulung, digulung-gulung, lantas senyum, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu ketawa, haha, ya, tahan. Satu kali kita coba, setelah itu kita akan buktiin kembali ya. Siap semuanya? Ini requestan dari Bima Bapak Bima selalu minta kalau pembelajaran. Bu Fitri senang lagi, Bu Fitri senang lagi. Ini saya pun senang ya Bim. Dan 1, 2, 3 tangannya. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Digoyang pinggul, wek wek. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lantas senyum, hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Sekali lagi, ketika kalian wek wek tepuk tangan. Wah, ini harus menyautnya dengan keras. Siap? Sambil nyantung semuanya ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Digoyang pinggul, wek wek. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum, Hihi. digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Saya akan membagikan LKPD masing-masing kelompok akan lembar. Sebenarnya sih kan tidak satu lembar. Ya, nanti ini hanya sebagai bahan bacaan. Kemudian kalian lihat di halaman kedua, ya. Di sini ada struktur teks berita. Kalian kelompokkan. Nanti tidak akan saya ulangi ya. Kalian kelompokkan mana yang termasuk struktur, kepala, judul, tubuh, dan ekor dari bacaan tersebut. Paham? Tapi kalian tidak akan menulisnya. Ya. Kalian harus menempelnya. Ini dua. Ya. Paham? Sudah tidak? Insya Allah. Insya Allah. Dikerjakan diskusi kelompok, jangan ada yang bergantung jawaban pada teman. Serta kalian. Tapi kalau anggota yang tidak mau bekerja tidak usah di. Gambar yang kami sedang masing-masing ganteng. Ini kami ada di sini. Nanti kalian bisa lihat. Nanti
Bebas mau masukkan ke yang mana ya? Siap? 1, 2, 3.
Ya, hanya itu saja perbedaannya. Ya, selanjutnya bagian ekor bimanya. Yang Assalamualaikum. Pasien menunjukkan gejala pneumonia seperti demam, kelelahan dan batuk. Hingga saat ini belum ada kasus kematian yang dilaporkan. Berdasarkan kondisi kesehatan nasional ini, beberapa patogen saluran penampilan seperti bakteri, plasma, PDB, pilek yang diketahui dan infeksi respiratoris. Jadi itu maksudnya nggak beda. Oke, boleh kita bahas. Selanjutnya ngomongnya lagi, lagi. Ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang mana? Jakarta. Orang Jakarta, yang itu. Kitanya yang mana? Nadia menentukan pemilihan kepada sampai mana? Sampai mana? Sampai untuk imunisasi. Kemudian bentuknya yang mana? Menjelaskan. Menjelaskan. Itu bentuknya. Oke. Ya. Terima kasih ya. Kelompok yang kuat, yang lainnya tidak makan keras, tapi kekurangannya kecil.
Ayo 1, 2, Banyak apa dah? Apa beritanya ya? Ya lanjut beritanya. Sampai mana? Kalimatnya sampai mana? Ya Mas, sampai? Mana lagi? Apa? Imunisasi. Sampai imunisasi. Berarti penutupnya Oke, boleh dulu. Satu kali lagi nanti kita bahas bersama. Ya, Mbak, kamu ada semuanya. Untuk imunisasi ya ditutup. Sudah diperhatikan semuanya. Ayo kita bahas sama-sama buat semuanya hasil diskusi kalian. Tadi beda-beda jawabannya ada beberapa yang sama yang berbeda. Untuk berita, tadi saya sudah mendengarkan dari Nanu berita. Biasanya berada di atas paragraf atau teks. Ya? Ada yang jawabannya bukan itu? Betul semua? Kemudian kepala berita. Tadi ada yang tertukar. Kepala beritanya ditaruh di ekor tulis. Kepala berita mengandung 4 unsur, yaitu apa, siapa, di mana, dan kapan. Salah satunya mengapa. Kalau misalnya ada contoh apa, apakah pertanyaan yang memuat unsur apa terdapat dalam paragraf pertama? Ada atau tidak? Tentang apa sih ceritanya? Tentang laporan kasus pneumonia. Ada yang di situ di paragraf pertama. Kemudian siapa yang terlibat atau siapa yang melaporkan peristiwa itu, siapa? Ada nggak? Ada ya di paragraf pertama ya. Ada Siti Nadia Tarmizi. Nah, kemudian di mana peristiwa itu dilaporkan atau terjadi, di mana? Ada tidak? Di mana? Di Jakarta. Nanti ada di paragraf
ada. Kemudian untuk yang tubuh berita, masakan jangan tidur. Nah, tubuh berita dimulai dari kata Nadia menuturkan. Di situ kan menjelaskan isi beritanya seperti apa. Dimulai dari Nadia menuturkan sampai kata mana? Kata untuk imunisasi, ya. Karena itu masih mengandung isi berita bagaimana atau mengapa, ya. Ada yang berbeda? Nanti dibuka. Kemudian untuk ekor beritanya yang kalau dihilangkan itu tidak masalah di bagian kalimat yang menjelaskan penerbitan surat edaran. Nah, itu bisa dihilangkan karena tidak akan mempengaruhi isi berita. Sampai di sini adakah yang salah semuanya? Ada? Tidak ada? Adakah yang salah hanya di bagian kepala atau tubuh atau ekor? Ada? Ada. Kamu ini? Mana yang salah? Tidak ada? Kalau tidak ada, adakah yang ingin bertanya? Seputar tubuh kita yang ingin bertanya? Apa? Iya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya yang ingin bertanya, ya. Bagi kelompok yang mampu menjawab pertanyaan saya, angkat tangannya, ya. Saya akan berikan nilai tambah. Apa saja unsur yang termuat di dalam tubuh berita artis? Berarti dikurangi ya, minus ya. Ada mau nambahin nggak? Ya. Unsur yang termuat di dalam tubuh berita. Apa urus? Mengapa dan oke, tambah. Oh, lu nggak bilang sih. Kemudian kemarin kita sudah belajar unsur-unsur berita. Coba sebutkan 6 unsur berita mataram Natasha. Mengapa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. Bisa ya? Pertanyaan selanjutnya, bagian struktur berita manakah yang jika dihilangkan tidak akan menghilangkan itu? Apa? Ekornya siapa? Masih belum pertanyaan terakhir. Tadi saya menjelaskan kepala berita dengan ekor berita ada perbedaan di piramidanya besar dan kecil. Mengapa bagian kepala berita itu memiliki piramida sebesar? Apa Kepala membuat 4 struktur. Jadi semuanya yang penting ada di situ. Oke. Selanjutnya pertanyaan terakhir, ya. Pertanyaan terakhir adalah ketika kalian melihat video yang saya berikan di handphone kalian masing-masing, ya, di situ menjelaskan
yang bermanfaat. Sampai di sini sudah selesai. Berarti kita akan bertemu lagi hari Kamis yang akan datang. Masih mau ada permainan? Oke. Jadi kita ulas kembali ya. Yuk kita simpulkan sama-sama. Kita tadi sudah belajar mengenai struktur gurita. Sebutkan bersama-sama ada berapa struktur gurita? Ada empat struktur gurita. Yang dua mungkin antara kita aja ya. Nah, yang pertama struktur. Yang kedua namanya. Yang ketiga apa? Tubuh. Yang keempat coba saya beri pertanyaan kedua orang ini ya. Orang dua kelompok please. Tadi ya. Sudah belajar tentang struktur ya. Coba ini dijelaskan mengenai kepala belakang. Apakah kalau kita itu nih, kalau kita dihilangkan apakah bisa? Kenapa? Ya jadi yuk kita sama-sama kepala kita itu keseluruhan isi kita yang muat 4 ya. Tanpa kepala kita itu tidak akan bermakna ya. Jadi kalian ketika membuat berita harus ada kepala, jubir dan tubuh berita. Nah sudah tadi Bu Fikri menjelaskan ekor berita lebih kecil daripada kepala berita karena ekor berita adalah jawab sama-sama Tambahan informasi. yang jika dihilangkan tidak akan mempengaruhi isi dari berita tersebut. Ya, kalau minggu lalu saya sudah mengajarkan tentang unsur-unsur berita. Ya sebutkan satu. Apa itu menjelaskan tentang kejadiannya? Ini sih ada apa colek-colekan? Apa? Kemudian siapa menjelaskan tentang apa? Orang pelaku yang terlibat. Kemudian yang ketiga, di mana menjelaskan tentang apa? Tempat atau lokasi kejadian. Yang keempat, kapan menjelaskan tentang? Yang kelima, bagaimana menjelaskan tentang? Kejadiannya diceritakan alurnya. Kemudian yang terakhir, mengapa menjelaskan tentang alasan ya, alasan atau penyebab peristiwa itu. Ya sudah dipahami. Istilah atau iya, istilah resepsi ya. Sampai lagi ya, satu kali lagi. Ketika kita belajar unsur berita, kita meningkat unsur berita menjadi adiksi atau unsur apa dalam bahasa Inggris? Apa dalam bahasa Inggris? Nah, kalau sudah pembelajaran hari ini saya cukupkan. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar menganalisis pembahasan teks berita, ya. Jadi seperti biasa juga apa yang disimak tidak bisa ingat, ya. Kita akan belajar menganalisis kebahasan. Jadi kalian buka LKS ya halaman 23.
tugas dibaca di rumah. Jangan sampai lupa lihat dan nonton atau baca berita juga. Karena setiap hari saya akan tanya berita apa yang sudah kalian baca. Ya? Ada yang ingin ditanya lagi? Tidak ada. Next meeting selanjutnya. Berdiri semuanya. Ya. Satu, dua, tiga. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Digoyang pintu, kwek-kwek. Gulung, digulung, gulung. Lalu tersenyum. Hi, hi.